Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fawaz Syarif, NRP 44. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas elektronika digital dari PPT slide 8, slide 9, slide 10, dan slide 12 sampai 13. Yang pertama, slide 8. Di bawah ini ada diagram dari logic circuit dengan 3 inputan A, B, dan C. Garis A, B, dan C adalah nilai input yang bernilai 0. Sedangkan di bawah sendiri ada garis F. Garis F adalah nilai output yang harus bernilai sama dengan input, yaitu 0. Lalu berikut tabel kebenarannya. Lalu supaya outputnya 0, maka saya merangkai rangkaian dengan menggunakan logic gate OR dan AND. Berikut rangkaiannya. Bisa dilihat A dan B masuk ke OR, logic gate OR. Lalu hasil dari logic gate OR masuk ke dalam logic gate AND dengan nilai C juga masuk ke dalam AND sehingga mendapat hasil 0. Lalu slide 9, merangkai rangkaian dengan inputan 1, 0, dan 1. Lalu saya menggunakan NOT, AND, dan OR, maka hasilnya jadi 1. Lalu untuk slide 10, mengisi tabel yang kosong. Di sini yang di blok abu-abu itu adalah angka yang pertamanya diketahui. Lalu untuk pembahasannya, yang pertama, baris pertama desimalnya adalah 30. Lalu sign and magnitude-nya menggunakan rumus untuk mencari angka biner dibagi 2, maka hasilnya ditemukan 0001 1110. Lalu mencari satu komplement, hasil untuk angka biner tadi dibalik, jadi angka 0 diganti dengan 1 dan angka 1 dibalik dengan 0, sehingga ditemukan hasil 1100001. Untuk dua komplement cukup ditambah 1, maka hasilnya adalah 11100010. Lalu baris kedua diketahui dua komplemennya, yaitu 10.000. Dan untuk mencari angka desimalnya, di satu komplement dahulu lalu tambah 1, sehingga ditemukan hasil min 16. Lalu sign and magnitude-nya sama seperti yang pertama, dibagi 2, lalu mendapatkan hasil ini 0001 0000. Namun karena negatif, maka angka yang di depan sendiri dirubah menjadi 1. Lalu mencari satu komplement cukup dibalik saja. Lalu untuk yang nomor 3, satu komplement telah diketahui satu komplemennya, mencari dua komplemennya cukup tambah 1. Lalu mencari desimal cukup mencari angka satunya. 2 pangkat 4 adalah 16 dan 2 pangkat 0 adalah 1, ditambahkan maka hasilnya adalah 17. Karena negatif maka jadi min 17. Lalu untuk sign and magnitude-nya cukup bagi 2, maka hasilnya 0001 0001. Karena negatif maka menjadi 1001 0001. Dan yang terakhir, diketahui sign and magnitude-nya adalah 1101. Lalu mencari satu komplement, yaitu 00110, cukup dibalik saja. Untuk yang kedua, dua komplement cukup tambah 1. Dan yang terakhir mencari angka desimalnya dan temukan hasil min 25. Lalu untuk kasus slide 12 dan 13, untuk kasus 1,
Proses dimulai dengan menekan tombol IN1 untuk menyalakan pompa untuk memasukkan air ke pretreatment proses. Setelah air menyentuh 75% dari isi bak, pompa dosing dinyalakan selama 180 detik untuk membubuhkan koagulan dalam air. Selama proses koagulasi terjadi, motor pengaduk dinyalakan. Proses ini berlangsung selama 5 menit. Tombol IN1 tidak mempunyai pengaruh apapun selama proses 1 ini berlangsung, kecuali dalam hal penyalaan. Dan shutdown proses 1 hanya bisa dilakukan oleh tombol IN2. Maka di sini diibaratkan diketahui inputnya ada 5, yaitu tombol IN1 dan digambarkan dengan A, tombol IN2, sensor bak 75%, timer 80 detik, dan timer 5 menit. Saat ditekan maka digambarkan dengan angka 1, begitu juga dengan tombol IN2. Lalu untuk sensor, jika mendeteksi air telah berada menyentuh 75% maka digambarkan dengan angka 1. Lalu timer, jika telah pada waktunya maka digambarkan dengan angka 1. Lalu untuk yang outputnya ada pompa digambarkan dengan X, pompa dorong digambarkan dengan Y, dan pengaduk digambarkan dengan Z. Lalu tabel pertama ada A, B, dan X, dengan A adalah tombol IN1, B adalah tombol IN2, dan X adalah pompa. Maka X sama dengan A dikali B aksen. Untuk yang kedua adalah B, C, dan Y, dengan B adalah tombol IN2, C adalah sensor bak 75%, dan Y adalah pompa dorong. Maka Y sama dengan C kali B aksen. Dan yang terakhir ada B, D, E, dan Z, dengan B adalah tombol IN2, D adalah timer 180 detik, E adalah timer 5 menit, dan Z adalah pengaduk. Maka rumusnya adalah Z sama dengan E dikali dalam kurung B aksen tambah D aksen. Untuk kasus yang kedua, proses 2 dimulai setelah 5 menit tombol IN1 ditekan untuk menyalakan pompa untuk memasukkan air ke bak sedimentasi. Pada proses ini dibiarkan di dalam bak selama 2 menit. Air dibiarkan dalam bak selama 2 menit. Kemudian pompa kedua dinyalakan untuk dialirkan ke tabung membran ultrafiltrasi. Tombol IN1 tidak mempunyai pengaruh apapun selama proses 2 ini berlangsung, kecuali dalam hal penyalaan. Dan shutdown proses 2 hanya bisa dilakukan oleh tombol IN2. Maka terdapat 4 inputan, yaitu timer 5 menit, tombol IN1, timer 2 menit, dan tombol IN2. Digambarkan dengan A, B, C, dan D. Jika ini setelah mencapai batas waktunya pada timer maka digambarkan dengan 1. Nah, untuk tombol jika ditekan maka digambarkan dengan 1. Outputnya ada pompa 1 dan pompa 2 digambarkan dengan X dan Y. Lalu tabel pertama ada A, B, D, dan X, dengan A adalah timer 5 menit, B adalah tombol IN1, dan D adalah tombol IN2, dan X adalah pompa 1, dengan rumus X sama dengan A kali B kali D aksen. Yang kedua ada tabel kedua ada C, D, dan Y, dengan C adalah timer 2 menit, D adalah tombol IN2, dan Y adalah pompa 2. Maka rumusnya adalah Y sama dengan C kali D aksen. Dan kasus yang ketiga, proses 3 dimulai setelah 14 menit tombol IN1 ditekan. Proses dimulai dengan mengecek tabung UF terisi 80%, kemudian pompa yang mengalirkan air ke tabung UF dimatikan. Proses dilanjutkan dengan penyalaan kompresor hingga tekanan 0,1 bar. Setelah 2 menit, kompresor dimatikan dan menyalakan pompa backwash selama 3 menit. Tombol IN1 tidak mempunyai pengaruh apapun selama proses 3 ini berlangsung, kecuali dalam hal penyalaan. Dan shutdown proses 3 hanya bisa dilakukan oleh tombol IN2. Maka inputannya terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Terdapat 7 inputan, yaitu
waktu 14 menit, timer waktu 14 menit, lalu tombol IN1, lalu sensor cek 80%, lalu ada sensor tekanan 0,1 bar, lalu ada timer 2 menit, timer 3 menit, dan tombol IN2. Lalu untuk outputannya ada output pompa, kompresor, dan pompa backwash dengan digambarkan X, Y, dan Z. Untuk tabel pertama ada A, B, C, G, dan X, dengan A adalah timer 14 menit, B adalah tombol IN1, C adalah sensor cek 80%, G adalah tombol IN2, dan X adalah pompa. Maka rumusnya adalah X sama dengan A kali B dalam kurung C aksen tambah G aksen. Lalu yang kedua ada D, E, G, dan Y, dengan D adalah sensor tekanan 0,1 bar, E adalah timer 2 menit, G adalah tombol IN2, dan Y adalah kompresor. Lalu digambarkan dengan rumus Y sama dengan D aksen kali E aksen kali G aksen. Lalu untuk yang terakhir ada tabel F, G, dan Z, di mana F adalah timer 3 menit, G adalah tombol IN2, dan Z adalah pompa backwash, dan digambarkan dengan rumus Z sama dengan F kali G aksen. Jadi begitu penjelasan dari laporan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.